Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tentang materi polinomial dan juga beberapa latihan soal untuk bekal nanti sebelum kalian tes akhir semester ya. Nah, KD-nya di sini yang pertama adalah menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Kemudian KD keterampilannya adalah menggunakan teorema sisa dan juga teorema faktor untuk pemecahan masalah. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x n-1 dan seterusnya ya, pangkatnya berkurang sampai dengan A0 atau dia konstanta, tidak punya variabel. Nah, n di sini itu merupakan bilangan asli yang lebih dari 2 ya. Ini dinamakan, kalau derajat suku banyak itu dia merupakan pangkat tertingginya. Jadi n itu adalah derajat suku banyaknya dari fx. Kemudian x itu adalah variabel dari suku banyak. Kalau an itu adalah koefisien dari x pangkat n ya. Oke, selanjutnya ini baru contoh soalnya. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah x dikurangi 7. Di sini disuruh menentukan derajat dari fx. Kemudian yang B adalah koefisien x pangkat 3 dan x pangkat 2. Nah, dari sini udah bisa ditebak ya. Kalau tadi derajat dari suatu suku banyak itu merupakan pangkat tertingginya. Berarti fx ini kan pangkat tertingginya 4. Maka derajat dari fx itu adalah 4. Nah, koefisien x pangkat 3 dan x pangkat 2 ya yang melekat pada x pangkat 3. Kalau pada x pangkat 3 itu berarti kita bisa lihat ini adalah negatif 5 ya. Maka dari itu koefisien x pangkat 3 adalah negatif 5. Kemudian nah di sini yang perlu hati-hati adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadrat di sini tidak ada x kuadrat ya. X pangkat 4, kemudian ada x pangkat 3, di sini x. Lah, x kuadratnya di mana? Nah, sebenarnya x kuadrat itu ada, koefisiennya 0 tapi tidak dituliskan di sini. Maka koefisien x kuadrat itu adalah 0. Gampang sekali ya. Kemudian selanjutnya ini kita masuk ke kesamaan. Ya, jadi konsep operasi kesamaan itu intinya kita menyamakan koefisien-koefisien x atau variabel yang berpangkat sama dan bersesuaian ruas kiri dengan ruas kanan. Tapi di sini kita tidak boleh melakukan operasi pindah ruas atau perkalian silang ya. Contoh soalnya, diketahui x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurangi 4x tambah 5 itu sama dengan ruas kanan, yaitu x pangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx ditambah 5. Tentukan nilai A dan juga B-nya. Nah, di sini kalau kita kesamaan polinomial, kita tidak perlu memindah-mindah ruas, kita tinggal menyesuaikan ruas kiri dan kanan yang koefisien variabelnya itu sama. Jadi misalnya x pangkat 3 di sini itu sama dengan x pangkat 3 di sebelah kanan, seperti itu. Nah, kemudian 2x kuadrat di ruas kiri itu sama dengan yang kanan juga yang x kuadrat, jadi ax kuadrat. Jadi seperti ini penjelasannya. 2x kuadrat itu sama dengan ax kuadrat kan ya, karena ini kan variabelnya sama ya. Ini x kuadrat, ini x kuadrat, kemudian maka a sama dengan 2 ya. 2 sama dengan a atau a sama dengan 2. Kemudian berlaku juga untuk yang B. Kita lihat kesesuaian untuk yang B itu di ruas kanan kan bx, berarti kita cari yang ruas kiri juga yang variabel x juga. Maka diperoleh negatif 4x sama dengan bx, maka b-nya adalah negatif 4. Jadi nilai A dan B itu berturut-turut adalah 2 dan negatif 4. Sangat mudah ya untuk kesamaan polinomial. Nah, kita lihat ke nilai suku banyak. Contoh di sini adalah diketahui suatu suku banyak fx, x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4
ditambah X pangkat 3 dikurangi 5X. Tentukan nilai F2 ya. Ini sebenarnya kalian tanpa harus menggunakan teorema metode Horner itu juga bisa langsung menggunakan metode substitusi ya. Kita langsung aja substitusikan duanya kan, F2 gitu, langsung ketemu. Untuk kasus-kasus tertentu itu sangat mudah kita gunakan substitusi, tapi untuk kasus yang mungkin pangkatnya sangat tinggi itu menggunakan metode Horner itu lebih menguntungkan gitu. Jadi ngitungnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau metode substitusi ya kita substitusikan seperti biasa. F2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali 2 ya. Hasilnya adalah negatif 18. Nah, metode Horner ini bagaimana? Kemarin kan kalian sudah mempelajari metode Horner ya. Di sini. Nah, metode Horner itu di sebelah paling kiri itu kita tuliskan untuk nilai berapanya, X sama dengan berapa. Di sini kan diminta 2 ya. Maka kita tuliskan di sini adalah 2. Kalau misalnya diminta 3 berarti di sini 3 dan seterusnya. Nah, 1 ini itu adalah nilai dari koefisien variabelnya. Contoh, ini kan koefisiennya X pangkat 5 itu 1. Jadi beruntun ya, dari mulai pangkat tertinggi sampai pangkat 0. Nah, ini kan pangkat X pangkat 5, koefisiennya 1 toh. Berarti kita masukkan sini 1. Kemudian pangkat 4-nya berapa koefisiennya? Negatif 3. Berarti kita masukkan di sini, letakkan di sini negatif 3. Kemudian habis X pangkat 4 berarti X pangkat 3 ya. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1. Berarti kita letakkan di sini 1. Setelah X pangkat 3 berarti kan harusnya X pangkat 2 ya. Di sini tidak ada, berarti koefisiennya berapa? 0. Oke, kita substitusikan juga di sini 1. 0, sorry. Kemudian setelah X pangkat 2 berarti X pangkat 1. X pangkat 1-nya berapa koefisiennya? Negatif 5. Berarti kita letakkan di sini negatif 5 ya. Kemudian yang terakhir itu adalah X pangkat 0. X pangkat 0 itu di sini atau konstantanya tidak ada. Berarti kan 0 ya. Kita tuliskan paling ujung itu adalah 0. Nah, caranya yang pertama ini 1 ini itu kita turunkan. Nah, setelah di sini 1 kita kalikan dengan 2. Hasil berarti kan 1 kali 2, hasilnya kan 2. Kita letakkan di sini. Kemudian ke bawah di sini kita jumlahkan. Negatif 3 tambah 2 itu ketemunya kan negatif 1. Negatif 1 kalikan lagi 2, berarti kan negatif 2. Tuliskan di sini negatif 2. Kita jumlahkan dengan atasnya, hasilnya negatif 1. Negatif 1 kalikan 2 lagi, hasilnya negatif 2. Jumlahkan dengan atasnya 0, yaitu berarti hasilnya negatif 2. Negatif 2 kita kalikan dengan 2 lagi, berarti hasilnya kan negatif 4. Berarti negatif 5 tambah negatif 4 sama dengan negatif 9 ya. Negatif 9 kalikan 2 lagi sama dengan negatif 18. Baru kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah negatif 18 tambah 0. Hasilnya negatif 18. Nah, ini adalah hasil akhirnya atau F2 yang kita cari, itu hasilnya negatif 18. Hasilnya samakan dengan metode substitusi. Ya, di sini kalian tinggal sesuai instruksi. Misalnya nanti ada suatu permasalahan kalian disuruh menggunakan metode Horner, ya kalian harus kerjakan menggunakan metode Horner. Jika tidak ada pilihan atau tidak ada perintah menggunakan apa, ya kalian bisa gunakan yang paling mudah. Jika pangkatnya mungkin masih kecil, kalian lebih mudah gunakan substitusi, silahkan gunakan metode substitusi. Jika pangkatnya mungkin 10 lebih atau 20 lebih, maka kalian silahkan gunakan metode Horner. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembagian suku banyak. Nah, konsep pembagian di sini yang pertama adalah yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisanya, atau Fx ya, suku banyak Fx itu sama dengan Px, berarti pembagi dikali Hx hasil bagi ditambah sisa ya, otomatis tinggal sisanya. Kemudian derajat hasil bagi itu sama dengan derajat yang dibagi dikurangi derajat pembagi. Nah, derajat sisa tertinggi itu sama dengan derajat pembagi dikurangi 1. Jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Makanya di sini dia dikurangi 1. Nah, cara melakukan pembagian itu ada 2 alternatif. Yang pertama cara biasa.
ini apa istilahnya cara porokapit ya kalau dulu masih zamannya SD. Jadi di sini yang dibagi kemudian dibagi dengan pembagi. Alternatif 2 itu ini kita bisa menggunakan metode Horner. Nah, di sinilah keuntungannya adanya metode Horner dalam suku banyak. Itu manfaatnya banyak sekali. Nah, ini menggunakan metode Horner. Contoh misalnya adalah suatu polinomial fx kita bagi dengan px plus q ya, pembaginya px plus q. Tuliskan koefisien x pangkat n sampai dengan konstanta ya, itu di sini. Seperti tadi di depan yang saya jelaskan. Jadi di sini an, kemudian an-1, an-2, an-3 dan seterusnya sampai a1 dan ini adalah konstantanya a0 ya. Nah, kemudian pembaginya itu adalah dibagi berapa? Px plus q kan. Berarti kita cari x-nya. X sama dengan berapa? Ini kita sama dengan 0. Px plus q sama dengan 0, maka ketemu x-nya adalah negatif q per p. Berarti ini sebagai pembaginya. Ya, kita masukkan di sini adalah negatif q per p. Berarti ini kan kita jumlahkan ya ke bawah. Ini berarti an kita kalikan di sini ya. Kemudian ditaruh di sini dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti hasilnya ini adalah dibagi dengan P merupakan koefisien X pangkat N dari hasil baginya. Kemudian sebelah sini itu merupakan sisanya ya. Jadi kan ini kan namanya apa? Suku banyak fx kita bagi dengan px plus q ya. Itu hasil bagi itu di sini ada di sini nanti. Ini merupakan koefisien dari X pangkat N. Ya, kemudian ini adalah sisanya seperti itu. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisanya jika 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat tambah x 7x dikurangi 5 itu dibagi dengan 2x min 3. Nah, penyelesaiannya di sini ada dua alternatif ya. Yang pertama kita gunakan dengan metode biasa yaitu porokapit ya. Oke, saya jelaskan satu persatu di sini. Kita letakkan yang akan dibagi di dalam di sini polinomialnya, yang pembaginya di luar. 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Ini dibagi 2x min 3. Kita lihat pangkat tertingginya. X pangkat 3 kita bagi dengan 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. Maka hasilnya adalah x pangkat 2 ya. Atau pangkatnya kita kurangkan gitu kan. Kalau pembagian pangkat itu kan kita pangkatnya kurangkan ya. Maka hasilnya ini saya tuliskan di sebelah kanannya itu adalah x kuadrat. Kemudian x kuadrat ini kan kita kalikan lagi dengan 2x min 3 ya. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 ya di sini ya, 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat kan kita kalikan dengan x kuadrat semuanya. Nah, baru kita kurangkan seperti biasa porokapit biasa. Otomatis yang 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kan sudah habis kan, tinggal belakangnya berarti negatif x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat, jadinya kan negatif 1 ditambah 3 ya, berarti 2. Hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x kuadrat kita turunkan ini ya. Sebentar, ini plus ya, bukan negatif ya. Plus 7x dikurangi 5 kita turunkan. Kemudian kita bagi dengan 2x min 3. Hasilnya berapa? Berarti kan hasilnya x ya. Hasilnya x plus x. Nah, kita taruh plus x-nya di sebelah kanan itu, plus x. Di sini plus x terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2x min 3. Jadi x kali 2x itu kan hasilnya 2x kuadrat. X kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3x. Oke, kita kurangkan di sini. Ya, dikurangkan ini plus 7 dikurangi negatif 3. Berarti jadi plus ya, jadi 10x ya. 10x. Yang negatif 5 ini kita turunkan lagi. Negatif 5 dikurangi 0 maka negatif 5. 10x min 5 kita bagi dengan 2x min 3 hasilnya adalah 5 ya. Kita lihat depannya dulu, 10x dibagi dengan 2x berarti kan 5 ya. Nah, oke, plus 5 kita tuliskan sini, kemudian kita kalikan lagi 5 kali 2x min 3 hasilnya adalah 10x min 15.
Ya oke, sekarang kita kurangkan 10x dikurangi 10x 0. Ini negatif 5 dikurangi negatif 15, berarti sama dengan negatif 5 tambah 15, hasilnya 10. Nah ini 10 berarti udah konstanta kan. Kalau sudah ketemu konstanta berarti dia sisa itu. Seperti itu ya. Jadi yang dibagi itu berarti polinomialnya ditaruh sini. Pembaginya ini, hasil baginya adalah x kuadrat plus x plus 5, sisanya adalah 10. Seperti itu. Ini kalau cara porokapit biasa. Nah sekarang kita gunakan alternatif Horner ya. Yang kedua, kita tinggal substitusikan adalah koefisien dari mulai x pangkat n min 1 itu. Kita lihat aja. Koefisiennya adalah kita taruh di sini adalah 2, kemudian negatif 1, kemudian 7, kemudian negatif 5 ya. Ini udah koefisien konstanta, sorry. Kemudian pembaginya ya kita sama dengan 0 seperti biasa tadi. 2x min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2. Maka kita tulis di sini adalah 3/2. 2-nya kita turunkan. 2 kali 3/2 itu sama dengan 3. Negatif 1 tambah 3 itu 2. 2 kali 3/2 itu adalah 3. 7 tambah 3 adalah 10. 10 kali 3/2 itu adalah 15 ya. Maka negatif 5 tambah 15 adalah 10. Nah sisanya lebih mudah ya, lebih gampang, bahwa kita langsung ketemu hasilnya adalah sisanya adalah 10. Jadi hasil baginya itu dilihat dari sini ya. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x itu kan pangkatnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2, berarti x-nya pangkat 2. Ini merupakan hasil bagi 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 10. Jadi di sini dia konstantanya ya. Kemudian karena ini pembaginya adalah px plus q, maka dibagi dengan p ya, seperti konsep tadi yang saya sampaikan. Berarti semuanya 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 10 dibagi dengan 2, karena p-nya bernilai 2, yaitu hasilnya x kuadrat plus x plus 5. Jadi sangat mudah ya. Sebenarnya mudah semua antara alternatif 1 dan 2, tinggal sesuaikan kebutuhan dan yang paling efisien untuk mengerjakan. Kemudian teorema sisa yang pertama yang perlu kita pahami, derajat sisa paling banyak itu sama dengan derajat pembagi dikurangi 1, pasti ya. Kemudian yang kedua, jika fx dibagi dengan px plus q, maka sisanya adalah f negatif q per p. Itu jika teorema sisa. Kemudian yang ketiga adalah jika fx dibagi dengan px mempunyai sisa sx atau sisa x. Jika k adalah pembuat 0 dari px, maka nilai fk sama dengan sk ya. Ini bentuk khususnya. Teorema ini itu dapat digunakan untuk menentukan sisa pembagian. Tapi Horner atau konsep kesamaan dapat menentukan hasil bagi dan sisa. Intinya gini, kalau kita gunakan Horner itu kan untuk menentukan hasil bagi dan juga sisa. Sedangkan untuk teorema sisa ini kan kayak seperti tinggal langsung disubstitusikan ya. Ini hanya untuk menentukan sisanya saja seperti itu, tidak untuk menentukan hasil baginya. Contohnya di sini, tentukan sisanya jika fx sama dengan x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 4 dibagi oleh yang pertama adalah x min 1, yang kedua adalah x kuadrat dikurangi x. Oke, saya pindah ke sini contohnya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, derajat sisa pembagiannya adalah 0. Misalkan sisanya itu kan k. Nah, pembuat 0 dari x min 1 adalah 1 kan ya, pembuat 0-nya. Atau kita sama dengan 0 gitu loh tadi. X min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1 gitu. Maka F1 itu kan sama dengan K. Sehingga 1 pangkat 6 kita pakai metode substitusi nih ya. 1 pangkat 6 dikurangi 3 kali 1 pangkat 4 dikurangi 5 kali 1 pangkat 3 dan seterusnya sama dengan K. Maka K-nya adalah negatif 5. Jadi sisanya adalah negatif 5. Sebenarnya ini menggunakan metode substitusi biasa tadi. Kemudian yang kedua adalah derajat sisa pembagiannya adalah 1. Misalkan sisanya Sx itu Ax plus B. Sedangkan pembuat 0x kuadrat min x itu adalah 0 dan 1. Kita sama dengan 0 ya, kemudian kita faktorkan. Maka F0 sama dengan S0, F1 sama dengan S1.
Kita tinggal substitusikan. Untuk yang 0 kita substitusikan aja, X nya kita ganti 0 ya untuk S0 nya. Maka A0 plus B gitu ya. Atau kita langsung aja sama dengan kan A0 plus B untuk ruas kanannya. Kemudian untuk ruas kirinya adalah kita substitusikan dari teori suku banyaknya. 0 pangkat 6 dikurangi 3 kali 0 pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian untuk yang pangkat 1 sama, berarti S1 ya, sama dengan sisa 1, atau luas kanan adalah sisa 1. S1 kita substitusikan, S1 di sini berarti A kali 1 tambah B, maka A plus B gitu ya. Maka diperoleh di sini adalah B-nya sama dengan, dari atas B-nya sama dengan 4, yang bawah kita peroleh suatu persamaan negatif 5 sama dengan A plus B. Kita substitusikan aja langsung, B-nya sama dengan 4, maka diperoleh negatif 5 sama dengan A plus 4, maka A nya adalah negatif 9. Nah, padahal sisanya itu adalah kan tadi AX hanya pemisalan ya, sisanya adalah AX plus B, maka di sini adalah A nya adalah negatif 9, berarti negatif 9X, B nya itu adalah 4, maka min 9X plus 4 ini adalah sisanya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke teorema faktor ya. Jika fx dibagi dengan px plus q mempunyai sisa 0, atau fx habis dibagi gitu ya, habis dibagi px plus q, maka px plus q merupakan faktor dari fx. Yang kedua, jika fx sama dengan px kali qx, maka px dan qx adalah faktor. Ya, kita sebenarnya gampang saja lah. Teorema faktor ya berarti dia suatu yang merupakan faktornya, berarti kan tanpa sisa gitu ya. Nah, bahwa faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut kan. Contoh, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Faktor dari 24 berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, faktor sebuah suku banyak itu adalah suku banyak lain yang dapat membagi habis suku banyak tersebut. Contohnya begini, x kuadrat plus x min 6, itu berarti faktornya adalah x plus 3 dan juga x min 2. Seperti itu ya, teorema faktor. Nah, kita lihat contoh di sini. Contohnya adalah tentukan nilai P jika x min 2 merupakan faktor dari ini, gitu kan. Nah, di situ ada P yang belum ada nilainya, kita disuruh mencari. Nah, karena x min 2 merupakan faktor, berarti kan pembagi. Nah, maka kita bisa gunakan F2 itu sama dengan 0. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya ini ketika F-nya itu adalah suku banyak F, kita bagi dengan X min 2, maka tidak punya sisa. Ini kan teorema mencari sisa kan seperti ini kan. Sama dengan 0 maka sisanya. Ya udah kita substitusikan aja kalau begitu. F2 berarti 2 pangkat 3 ditambah P kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Atau ketemu 8 plus 4P dikurangi 10 plus 6 sama dengan 0. P-nya sama dengan negatif 1. Nah, ketemu kan? Jadi nilai P adalah negatif 1. Ya, jadi walaupun kita menggunakan teorema faktor, sebenarnya di sini tergantung permasalahannya. Kalau ini kebetulan permasalahannya adalah menggunakan, kalau kita itu merupakan teorema faktor atau itu merupakan suatu suku banyak yang lain merupakan faktor dari suku banyak yang lainnya, maka ya sisanya kan 0. Namanya faktor berarti kan habis dibagi. Pembagi yang tidak punya sisa gitu loh. Jadi sisanya 0. Ya kita gunakan aja aturan gini. Tadi alternatif yang pertama kan kalau menggunakan sisa tanpa harus Horner, itu kita bisa langsung substitusikan seperti ini. Contoh 2. Tentukan A agar 4x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3 tambah 13x kuadrat dikurangi 8x plus A itu habis dibagi 2x min 1. Ya, di sini dengan kata lain habis membagi adalah faktor dari ya. Habis membagi berarti faktor dari kayak gitu maksudnya ya. Jadi 2x min 1 itu faktor dari polinomial 4x pangkat 4 dan seterusnya itu. Maka kita dapat mengatakan bahwa ya 2x min 1 adalah faktor dari teori dari suku banyak tersebut, sehingga nah yang dijadikan x-nya siapa? Ini dicari pembuat nolnya. 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah setengah. Maka f setengah sama dengan 0. Ya. 2x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan setengah kan.
Nah, kita gunakan order kalau seperti ini kan. Ini kan pangkatnya banyak. Turunkan 4, 4 kali setengah 2, ditambahkan negatif 10, kalikan setengah sama dengan negatif 5, ditambahkan sama 8, 8 kali setengah adalah 4, 4 kali 4 tambah negatif 8 adalah negatif 4, negatif 4 kalikan setengah adalah negatif 2. Di sini adalah A di sini adalah A, ini plus ya, sorry. A harusnya min ya, A min 2 gitu ya. Maka F setengah sama dengan 0. Maka F setengahnya ini kan sisanya di sini. A min 2. A min 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2. Jadi nilai A adalah 2 ya. Ya, nanti masih banyak lagi contoh yang lainnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai bekal kalian mau menghadapi PAT. Ditambah nanti kalian juga harus latihan-latihan lagi ya. Oke, semoga kesuksesan menyertai kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.